Tunggal putra Malaysia, Leong Junhao batal menganggur setelah dia ikut masuk dalam skuad untuk kejuaraan bergu Asia 2024. Awalnya, pemain 24 tahun itu diputuskan untuk tidak masuk dalam anggota tim putra Malaysia pada ajang kejuaraan bergu Asia 2024 yang akan berlangsung pada 13 hingga 18 Februari 2024 di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Pelatnas BAM, Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, saat itu lebih memilih nama pemain muda berbakat, Justin Ho untuk menemani Lee Zijia, Nget Ziyong dan satu pemain muda Eugene Ewe. Keputusan untuk menanggalkan Leong dan lebih memilih Justin Ho saat itu sempat dipertanyakan. Sebab performa Leong sebenarnya sedang apik di awal tahun. Termasuk ketika berhasil lolos dari babak kualifikasi lalu mampu mengalahkan Kenta Nishimoto pada babak pertama Indonesia Masters 2024. Sebelum akhirnya dikandaskan Anthony Sinisuka Ginting. Selain itu pengalaman Leong di ajang yang juga biasa disebut Badminton Asia Team Championship, itu juga bagus di 2 edisi terakhir. Sempat dikatakan bahwa keputusan negeri jiran tidak mengikutkan nama Leong karena ingin memberikan kesempatan kepada para pemain muda dan pelapis. Namun sejak Jumat 26 Januari pekan lalu, keputusan mengesampingkan Leong rupanya mendadak diubah. Skuad tuan rumah pada akhirnya turut menyertakan nama Leong Junhao karena cedera Justin Ho kambuh. Karena deadline pendaftaran nama pemain adalah hari ini, Jumat, BAM memutuskan untuk membawa Junhao sebagai pengganti, demikian keterangan tertulis BAM. Justin telah disarankan oleh dokter agar menahan diri dari mengikuti turnamen berintensitas tinggi apapun dalam beberapa pekan ke depan. Mendengar keputusan tersebut, Leong dengan antusias ingin memanfaatkan peluang ini untuk membuktikan diri. Dia juga tidak kecewa karena namanya sempat diabaikan, lalu diikutkan lagi. Tidak terlalu kecewa, aku Leong dikutip bolasport.com dari New Straits Times. Saya sudah tahu beberapa waktu sebelumnya bahwa saya memang tidak akan masuk sebagai tim di ajang tersebut. Saya tidak kecewa. Tapi sekarang saya menjadi bagian dari tim lagi, dan saya berharap bisa memberikan kontribusi. Beberapa tahun terakhir, saya sudah meningkatkan kepercayaan diri dan saya sedang dalam tahap yang bagus, ungkap dia. Kesempatan Leong untuk mengasah kemampuannya sebelum terjun di kejuaraan bergu Asia 2024 akan ada pada Thailand Masters 2024 pada pekan ini. Setelah itu, dia akan menjalani jeda sebelum unjuk gigi di Shah Alam. Tim putra Malaysia berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan. Mereka bersaing di grup B bersama Taiwan, Kazakhstan dan Brunei Darussalam. Tunggal putra, Lee Zijia, Nget Ziyong, Leong Junhao, Eugene Ewe. Ganda putra, Eren Chia, Soh Woyik, Goh Zefei, Nur Izzuddin, Choong Hon Jian, Muhammad Haikal Nasri. Tunggal putra Jepang, Kento Momota dijadwalkan kembali bertarung di Thailand Masters 2024 pekan ini. Setelah menelan kekalahan pahit pada sesi kualifikasi Indonesia Masters 2024, Kento Momota dijadwalkan berkompetisi di negeri Gajah Putih. Berbeda dari sebelumnya, musuh bebuyutan Anthony Sinisuka Ginting ini akan bertarung dari babak pertama. Berdasarkan drawing Thailand Masters 2024, Kento Momota akan berhadapan dengan wakil Republik Ceska, Jan Louda pada babak pertama. Menurut catatan pertemuan, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Sehingga, Kento Momota tentu harus tetap waspada dengan calon lawannya tersebut. Sementara itu di sisi lain, Indonesia diketahui akan menurunkan 2 wakil di sektor tunggal putra dari sesi kualifikasi. Indonesia memiliki tunggal putra independen, Tommy Sugiarto dan tunggal putra muda naungan pelatnas, Alwi Farhan. Alwi dijadwalkan bertemu wakil Malaysia, Justin Ho. Ho bukanlah rival baru bagi Alwi, mereka sebelumnya pernah bertemu 3 kali sebelumnya tahun lalu. Di 3 pertemuan tersebut, Alwi mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan dengan skor ketat. Sementara itu, Tommy akan berhadapan dengan wakil India, S. Sankar Muthusarmi Subramanian. Menghadapi Subramanian, Tommy harus hati-hati karena rekor mereka kurang baik. Tommy diketahui pernah kalah dari Subramanian di pertemuan pertama mereka di Vietnam Open 2022 silam.
Leo Rolicarnando, Daniel Martin akan hadapi Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen di final Indonesia Masters 2024. Mereka berharap dapat memberikan hasil yang manis. Hal itu diungkapkan keduanya sebagai bentuk ucapan terima kasih atas dukungan badminton lovers yang tak jemu mendukung dan memberikan inspirasi tebabias di perhelatan turnamen BWF World Tour Super 500 Indonesia Masters sejak dimulai 23 Januari 2024. Kami memiliki penggemar terbaik, sulit untuk menemukan dukungan dan atmosfer seperti ini di tempat lain, kata Leo. Ini sangat luar biasa. Itu hanya bisa memacu kami, bukan membebani kami, lanjutnya. Kami berterima kasih atas dukungan mereka. Mereka telah menginvestasikan waktu dan uang hasil jerih payah mereka untuk datang dan menyaksikan kami, jadi kami ingin memberikan sesuatu untuk dirayakan. Sejak Indonesia Masters diadakan pada tahun 2010, hanya 2 kali pasangan Indonesia gagal meraih gelar juara ganda putra, yaitu Indonesia Masters 2012 dan 2021. Leo Daniel sadar bahwa harapan dari para penonton adalah untuk menjaga tradisi tersebut. Tebabies bertekad mewujudkan itu, walaupun langkah keduanya diprediksi berat. Sebab, Leo Daniel punya catatan buruk saat melawan Kim Anders. Ganda berperingkat 11 dunia itu tercatat hanya 3 kali menang dalam 8 pertemuan dengan wakil Denmark tersebut. Sementara Kim Anders memimpin head-to-head dengan mengantongi 5 kemenangan, termasuk pertandingan terakhir keduanya di Malaysia Open 2024 dengan skor 21-16, 21-10. Kami melihat ini sebagai kesempatan kecil untuk membalas kekalahan tersebut, ucap Daniel. Kami ingin memanfaatkannya, jadi kami harus mempersiapkan diri dengan baik dan siap menampilkan yang terbaik, ujarnya. Tunggal putra Singapura, Loh Kim Yew memberikan pujian kepada Anthony Sinisuka Ginting yang mengalahkannya dalam laga luar biasa di perempat final Indonesia Masters 2024. Loh tak menyangka akan menelan kekalahan untuk yang ke-6 kalinya secara beruntun dari Ginting pada pertemuan mereka di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024. Kekalahan bertubi-tubi dari Ginting telah dirasakan juara dunia 2021 itu sejak pertemuan ketiga mereka pada Singapore Open 2022. Semenjak itu, rekor head-to-head yang awalnya dipimpin Loh dengan 2 kemenangan dan 0 kekalahan, berbalik secara drastis menjadi 2 kemenangan dan 6 kekalahan. Ya, sudah 6 pertemuan terakhir mantan anak didik pelatih legendaris, Mulyo Handoyo, tersebut selalu kalah dari Ginting. Namun, kekalahan di Istora kali ini rasanya agak berbeda karena Loh jauh lebih bisa memberikan perlawanan.